Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susunan acara penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SD Negeri 6 Lahat. Yang pertama pembukaan, 2 doa, 3 sambutan kepala sekolah, 4 pemaparan materi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk membuka acara kita pada siang hari ini, marilah kita membukanya dengan bersama-sama mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dimulai oleh Bapak Ade. Kepada Bapak Ade kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sebelum kita mulai acara ini kita mulai dulu. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka wa absaraka wa sawaba wa rahmatal Qur'anil azim. Allahumma barik fi hadzal majlis mubarakatan wasi'ah wa barakatan syami'ah wa salatatan mutaqabbalah qadim lidzalika al-mu'minin wa ila hadratin wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bi haqqil Fatihah wa ma'azam wa safi'il madani wal Qur'anil azim an taftah lana bi kulli khair wa tafaddal lana bi kulli khair wa ta'ala min al-ahad wa an tahfazna fi hadhihi wa anfusina wa lana wa habibina min kulli fitnatin wa fitnatin muslimin innaka waliyul khair wa tafaddal bi kulli khair wa nu'minu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana wa li walidina Allahumma fir lana wa li walidina wa li awladina wa li masyayikhina fi din wa li man ahsana ilayna wa li man ahsana bi du'a wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah kepada Ibu Marnili. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, siang ini kita bisa berkumpul di ruang ini. Ada unsur kegiatan yaitu salah satu yang bernama Anissa melaksanakan kegiatannya, yaitu hari ini kita bertempat di sini dalam rangka penjabaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SD Negeri 6 Lahat. Untuk itu kita beri dukungan kepada adinda kita, ananda kita Anissa, supaya Anissa ini GGP-nya angkatan 11 ini dengan mengerti acara ini dengan baik. Lalu kita berikan supportnya, berikan dukungannya, berikan apa? Kita kalau ada informasi kita beri dukungan kepada Anissa, semoga kegiatan ini berjalan lancar sehingga berhasil dengan lulus dengan yang baik dan mendapatkan nilai yang sempurna. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kepala sekolah. Selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Anissa. Kepada Ibu Anissa kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 6 Lahat, yang saya hormati rekan guru dan staf karyawan SD Negeri 6 Lahat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya, sudah menyempatkan waktunya hari ini dalam agenda pendidikan guru penggerak kami. Salah satu tugas gitu ya, penyebaran pemahaman penerapan pengalaman
berbagi sedikit tentang apa yang sudah kami dapat di CGP seperti itu, dan semoga nanti bisa kita terapkan di sekolah kita. Nah, hari ini kita mau membahas tentang budaya positif. Kalau mendengar kata budaya positif, kira-kira apa sih yang terbayang? Apa yang tiba-tiba terbesit di pikiran kita? Budaya positif, kira-kira apa? Teratur, masalah. Terus lagi, benar. Budaya positif. Benar, bagaimana budaya yang baik-baik, benar ya Bu ya? Itu kebaikan-kebaikan, nilai-nilai kebaikan yang bisa kita terapkan seperti itu dalam kehidupan kita, terutama di sekolah, lingkungan sekolah kita. Kalau di sekolah kita, insya Allah sudah ada penerapannya seperti itu, seperti budaya 5S, salam, sopan dan santun, yang setiap pagi juga ibu-ibunya dengan antusias menyambut anak-anaknya di depan gerbang seperti itu. Oke, ini apa saja yang akan kita bahas hari ini di budaya positif? Ini ada konsep inti. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku positif, posisi kontrol guru, kemudian keyakinan keras dan segitiga restitusi. Insya Allah kedelapan materi ini akan kita bahas hari ini. Oke, pembelajaran dengan paradigma baru seperti ini. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Ini kalau ibu bapak guru pasti pernah dengar pendidikan yang berpusat pada guru dan pendidikan yang berpusat pada anak. Pernah dengar ya Bu? Pernah dengar? Kalau pendidikan yang berpusat pada guru, seperti kira-kira bayangannya seperti apa? Biasanya pakai metode ceramah seperti itu ya. Guru itu sebagai satu-satunya sumber belajar. Jadi guru itu menjelaskan panjang lebar seperti itu, kayaknya anak itu cuma sebagai objeknya, cuma mendengarkan seperti itu ya. Nah, kalau pendidikan yang berpusat pada anak atau pada siswa biasanya seperti apa? Anak-anak aktif, dituntut untuk mencari sendiri yang seperti itu kan ya. Nah, itu paradigma baru yang diharapkan. Salah satunya gimana untuk mewujudkan siswa yang aktif dalam belajar atau berpusat pada siswa, ada namanya pendidikan berdiferensiasi, gitu ya. Di sini nanti anak-anak itu ada disediakan beberapa sumber belajar, media belajar yang berbeda-beda. Nanti anak silakan memilih mana yang sesuai dengan kemampuan mereka, potensi mereka seperti itu. Sehingga diharapkan hasilnya itu belajarnya juga lebih maksimal. Seperti itu ya. Oke, katanya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi paradigma baru ini tujuannya apa? Tujuannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila agar anak-anak kita itu punya profilnya itu. Ada 6 ya. Yang pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi maksudnya apa? Jadi dengan paradigma baru ini pendidikan diharapkan bisa mencetak anak-anak yang punya keimanan yang dekat dengan Tuhannya, kemudian yang punya akhlaknya baik seperti itu. Kemudian profil Pancasila yang kedua berkebinekaan global. Yang seperti apa? Anak-anak yang cinta dengan budayanya, yang bisa menghargai sesama walaupun beda suku bangsa dan istiadat. Kemudian profil Pancasila yang ketiga bergotong royong. Yang seperti apa? Diharapkan anak-anak kita bisa saling kerjasama, bisa saling kolaborasi, bisa saling membantu sama kawannya, timbul juga rasa empati dalam diri mereka seperti itu. Kemudian profil yang keempat ada kreatif. Nih, kan sekarang ini udah 4.0 ya, sudah 5.4 ya, di mana kreativitas sangat dibutuhkan anak-anak zaman sekarang
Ini jadi permainannya, penanya ada. Oh, boleh. Ada. Jadi kan ada dua orang, satu orang saja yang pegang kertasnya. Tugasnya yang satu orang ini menulis apa saja tapi sebenarnya jangan sampai tahu. Menulis praksi ada di kertas praksi. Setelah itu jangan sampai tahu ditulis apa aja. Udah, tulis. Bebas, gambar boleh, tulisan kata aja bebas. Gambar bunga boleh. Iya. Iya. Ya boleh kawan-kawan tahu. Bebas, boleh gambar, boleh kata-kata. Masuk ke situ. Sudah? Nah, tugasnya yang satu kan sudah pegang kertas ada tulisan rahasia. Tugasnya genggam kertas itu, nih kuat-kuat. Nah, temennya tadi tugas yang satunya tadi coba untuk buka genggaman tangan kawan sebelahnya. Genggam lah kawan mundur. Iya. Buka. Yang satu coba buka, yang satunya coba buka. Boleh pakai cara dirayu-rayu, boleh dibujuk-bujuk, mau diancam, nggak ada apa ini. Dipaksa, gimana caranya bisa buka kawan? Ngapain tuh lain kamu tuh? Gimana caranya kawan sebelahnya mau dibuka sebelahnya? Bebas tangannya bebas. Yang nontonnya apa saya? Ya ada kertasnya. Nih, kalau satu tadi tugasnya buat buka genggaman ini. Bisa. Boleh. Saya tidak memakan duit. Boleh. Gak bisa. Ajak dia. Udah kamu bisa. Ibu saya lagi sangkanya. Dari permainan ini ada yang mau cerita dan teksnya apa yang saya hari ini terus apa sih pesan yang mau diambil ini berhubungan dengan konsepsi teori kontrol. Ada yang mau coba? Ini aktivitas kita tadi membuka genggaman tangan dikaitkan sama teori kontrol. Ini konsepsi tentang teori kontrol. Kira-kira apa hubungannya? Nih, pas waktu buka tangan kawan itu udah usaha benar ya? Udah pakai tenaga benar kan? Tapi berhasil nggak? Berhasil nggak? Enggak. Iya, nggak berhasil. Kenapa nggak berhasil? Karena Pegang yang kuat. karena apa? Kita bisa mengontrol kawan kita. Nggak bisa kan tuh ya? Kalau berhasil juga. Ada berhasil. Ada yang berhasil. Silakan baca deh. Baca deh, serius. Bukan boleh sebut-sebutan, bukan deh. Yang kamu coba deh. Jika dikaitkan sama teori ini, konsepsi tentang teori kontrolnya, satu yang bisa kita pelajari, kita tidak bisa mengontrol orang lain, benar? Nah, yang bisa mengontrol orang yang mengontrol itu siapa? Diri kita sendiri. Kalau kita tuh walaupun kita bujuk seperti apa, kita ancam seperti apa, kalau dari dalam dirinya nggak mau buka itu, nggak mau tuh buka seperti itu kan ya? Seperti itu dengan teori kontrol yang kita pelajari. Ini ada miskonsepsi atau kesalahan tentang teori kontrol. Yang pertama katanya ilusi guru mengontrol murid-murid. Kita bisa nggak kontrol murid bu? Bisa nggak? Bisa, tapi paling sebentar. Karena apa? Karena takut dihukum. Paling seperti itu kan ya? Nih, susah. Kemudian, oke, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Oh ya. Kemudian ilusi bahwa kritikan dan membuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter anak.
ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kayak kita suka maksa anak-anak muda ya, kamu harus proses, jangan lagi ya, seperti itu. Itu sebenarnya nggak terlalu efektif karena motivasinya itu belum dari dalam diri dia, belum dari instrumennya dia seperti itu. Ini Ibu, tolong itu ehonya nggak usah terlalu kenceng, itu mantol itu. Baik Pak, ayo minta tolong ini sama aja nih kita di dalam ruangan mantolnya. Ya, terima kasih banyak. Oke, ini tentang mengubah paradigma stimulus respons kebenaran teori kontrol. Ini yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Tuh, sering kita anggap seperti itu ya, padahal apa? Menurut teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda. Tuh, semua orang melihat hal yang sama. Itu menurut kita. Sedangkan menurut teori kontrol, setiap orang punya gambaran yang berbeda. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak bisa mengubah cara pandang orang, tapi yang kita bisa ubah apa? Pemahaman kita. Kita memahami, oh memang itu cara pandangnya. Tidak bisa kita maksa dia ngikutin gimana cara pandang kita, yang seperti itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini sering anak-anak itu kalau dia melakukan kesalahan langsung kita cara kamu itu buruk, seperti itu kan ya. Tapi semoga sehingga. Ini padahal semua perilaku yang dilakukan anak itu ada tujuannya. Kita tinggal cross check aja sama mereka, tanyain alasannya itu kenapa sih sebenarnya. Kalau udah ditanya, pastinya mereka tuh bakal jawab ada tujuannya loh, ada alasan mereka melakukan itu, seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu pandangan kita. Tapi sebenarnya hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda, cuma kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, nggak bisa. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada apa? Pada saat bujukan gagal, menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian menurut stimulus responnya model berpikir menang atau kalah, sedangkan teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Itu ya, solusi win-win seperti itu. Kita lanjut Bu. Ini materi yang kedua tentang disiplin positif. Ya, disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Ya, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman, seperti itu. Jadi sebenarnya disiplin positif itu penerapan kebaikan-kebaikan, tapi yang kita berdayakan itu kayak kesadaran dari dalam dirinya, bukan karena reward ataupun ancaman atau hukuman, seperti itu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya. Oke, ini ada nilai-nilai kebajikan yang bisa kita jadikan patokan. Ini ada profil pelajar Pancasila. Apa aja nilai kebajikan yang ada di sana? Beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Kemudian ada dari PIV, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada lagi nilai-nilai kebajikan dari keterampilan hidup atau life skill-nya. Dapat dipercaya, kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu ternyata ada 5 nih Bu. Yang pertama ada bertahan hidup.
ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kemudian ada kebebasan. Indikatornya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian ada kesenangan. Ini indikatornya bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Ini kalau dikaitkan sama kita di sekolah, ini pernah nggak Bu dengar apa sih laporan dari anak? Bu, si ini nih ngambil makanan aku Bu, ini kayak gitu. Sering deh. Ya. Ini sebenarnya mungkin anak-anak yang melakukan pelanggaran yang di sekolah bisa jadi karena disebabkan salah satu kebutuhan dasarnya mereka tuh belum terpenuhi. Seperti cerita tadi ada anak yang melapor kawannya suka mengambil makanan seperti itu. Kalau kita cross check lagi sama anaknya, ditanyain lagi, dicari tahu apa sih alasannya, mungkin saja karena kebutuhan dasar yang pertama bertahan hidupnya belum terpenuhi. Maksudnya apa? Mungkin di rumah dia belum sarapan, seperti itu, belum makan dari rumah, atau ibunya sudah masak tapi dia udah bosan untuk mau gitu kan? Berarti kebutuhan bertahan hidupnya belum terpenuhi. Makanya itu di sekolah dia melakukan pelanggaran tadi, yang merebut makanan kawannya, seperti itu. Ada juga misalnya nih anak yang kalau lagi belajar, pernah nggak lagi belajar nih melihat anak tuh yang bosan ya, terus dia ngobrol sendiri sama kawannya. Pernah ya? Nih, bisa jadi nih, karena juga salah satu kebutuhan dasarnya nggak terpenuhi. Misalnya apa? Kebebasan. Oh ternyata setelah diselidiki, si anak ini tipenya anak yang bebas, yang nggak bisa duduk mantap di kelas, seperti itu. Ya, ini salah satu cara mengatasinya gimana? Bisa dengan diajak keluar, belajar keluar gitu, karena mereka senang dengan kebebasan gitu. Atau ada juga anak yang suka jahil sama kawannya, ya, dikit-dikit ganggu kawannya. Tuh setelah di cross check ditanya gini, saya ada murid, ini benar kejadian kan, setiap hari itu dengar ada aja dua dari kawan itu, Bu, sini nih jahilnya gangguin nih, seperti itu. Setelah ditanya kenapa sih nak suka gangguin kawannya, enggak Bu, iseng aja, seperti itu ya. Nah, bisa jadi dengan jawaban itu kita tahu nih, oh bahwa kebutuhan dasarnya dia tentang kesenangan belum terpenuhi. Dia senang lihat kawannya marah nih, seperti itu, makanya dia jahil terus. Tuh ya. Ya boleh lanjut Bu. Tentang motivasi perilaku manusia. Ini tadi masih berhubungan sama teori kontrolnya kita Bu ya. Ada motivasi itu, ada motivasi ekstrinsik, ada yang namanya motivasi intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu berasal dari mana? Dalam atau luar? Dari luar ya Bu ya. Nih, bukan dari dia sendiri. Nih, anak-anak itu kan misalnya nih dikasih hukuman. Mereka tuh biasanya emang nurut kan, tapi lihat dulu motivasinya nih apa. Kalau dia cuma untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman dari kita, itu berarti motivasinya masih ekstrinsik, masih dari luar dirinya. Kemudian kalau cuma untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini suka anak-anak tuh kan, anak kelas 1 nih biasanya, suka dia ini, yuk ambil sampah, kalau dapat sampah nanti ibu guru kasih hadiah, tuh cepat biasanya kan ya. Motivasinya masih ekstrinsik, masih dari luar. Karena apa? Karena untuk mendapatkan imbalan. Kemudian ada lagi motivasi intrinsik. Ini motivasi yang paling kuat. Ya, kalau udah tertanam dalam dirinya, insya Allah kebiasaan baik itu bakal benar-benar dia terapkan. Mau dikasih hukuman atau enggak, mau dikasih penghargaan atau enggak, dia tetap melakukan. Itu ya. Ini untuk menjadi orang yang memiliki mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka melakukan kebaikan positif itu memang atas dasar untuk aku dewe, untuk saya sendiri, untuk kebaikan saya sendiri. Itu biasanya lebih kuat. Nih, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman udah sering dengar ya. Nih, kemudian ada konsekuensi sama restitusi. Ini bedanya apa? Kalau hukuman, ini bedanya. Ini hukuman itu biasanya tidak direncanakan atau tiba-tiba. Ya, misalnya ini, kamu udah ekoy, lari ke lapangan, seperti itu kan ya.
biasanya kalau hukuman itu bersifat fisik juga. Murid tidak dilibatkan, karena yang memberi hukuman langsung dari guru kan, kita tidak minta pertimbangan dari murid kita. Kemudian bersifat satu arah, langsung guru yang menetapkan, kamu lari ke lapangan, seperti itu. Kemudian berupa hukumannya fisik, push up, biasanya suka kita kasih kayak gitu kan, dia lari lapangan, hormati yang bendera, yang seperti itu namanya hukuman. Ini ada lagi namanya konsekuensi. Konsekuensi itu dia terencana atau sepakati sesuai peraturan. Ada peraturan, terus ini kalau melanggar apa nih? Ininya konsekuensinya apa? Ada hukuman. Dia lebih sudah ada apa sih? Disepakati dulu terlebih dulu. Kemudian yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman karena masih satu arah, guru kan biasanya tapi sudah itu sikap guru terlalu memonitor murid. Kemudian ada nih Bu yang namanya restitusi. Sudah pernah dengar sebelumnya? Restitusi? Ya sama. Saya juga baru dengar restitusi di PGP ini. Oh ada ya restitusi. Apa itu restitusi ini? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nanti dalam pemecahan masalahnya anak itu apa ya? Kita stabilkan dulu emosinya, identitasnya, kita perbaiki dulu dari yang dia merasa gagal jadi orang, kita perbaiki untuk menjadi orang yang sukses. Kemudian di sini juga dia diminta untuk mencari solusi sendiri. Mereka diminta untuk belajar dari kesalahannya sendiri, mencari tahu salahnya apa, terus solusinya seperti apa. Mereka sendiri yang akan memecahkannya. Itu namanya restitusi. Baik, selanjutnya kita kelima, posisi kontrol guru. Ini kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga posisi kontrol yang ketiga sebagai teman, kemudian posisi kontrol yang keempat sebagai pemantau, dan posisi kontrol yang kelima sebagai manajer nih. Kita mau lihat nih, sejauh ini kita sudah ada di posisi mana? Teman. Figurnya Bu, boleh? Oke, kita mau cari tahu nih Bu, penghukum itu yang seperti apa, pembuat rasa bersalah seperti apa, teman seperti apa, manajer seperti apa. Boleh minta tolong diputarkan videonya Bu ya kan? Ini ada penjelasan dari PGP-nya langsung gitu, gimana sih posisi kontrolnya guru itu seperti apa. Pak Ipan suaranya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa
coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang cukup. Terima kasih Bu Yola. Ini Bu, itu tadi tentang 5 posisi kontrol guru ya. Oke, kembali ke slide-nya. Selanjutnya Bu. Oke, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini ada kasus misalnya, siswa tidak mengerjakan PR. Nih, berlari keliling lapangan. Itu dia sebagai penghukum, cirinya seperti itu. Kemudian ini ada ciri khususnya, dia ibu gurunya ngomong, berapa kali ibu bapak guru harus mengingatkan kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Itu ya, kata kuncinya, dia sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian ada lagi nih, ayo dong jangan malas untuk membuat PR. Tolong bantu ibu
ibu ya sekali ini ya sudah tidak apa-apa, lain kali kamu harus buat PR ya, seperti itu dia kontrolnya sebagai teman. Kemudian ada lagi, kamu sudah sering tidak membuat PR, kamu tahu konsekuensinya. Saat istirahat nanti kamu kerjakan PR-mu, itu sebagai pemantau. Kemudian ada yang terakhir, ini dia sebagai manajer. Ini kata yang keluar dari gurunya, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu, seperti itu ya. Jadi di sini di posisi manajer ini katanya dia yang paling baik, posisi yang paling baik itu sebagai manajer. Di sini guru mencari mengajak anak untuk merefleksi sendiri nih kesalahannya itu apa, terus solusinya seperti apa, mereka sendiri yang mencari solusinya, seperti itu. Oke, lanjut. Ini ada penghukum hasilnya. Memungkinkan murid marah dan mendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bangkunya dan meja tulisnya. Lebih buruk lagi, dia akan mendoakan keburukan untuk gurunya. Alhamdulillah, jangan sampai ya. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, ini hasilnya apa yang didapatkan dari murid? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu bapak gurunya. Murid akan menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaannya. Murid bisa tertekan seperti ini dan tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, posisi kontrol sebagai teman. Hasilnya apa? Murid akan merasa senang, memang dia akan senang dan akrab dengan gurunya. Itu positifnya. Tapi negatifnya, murid akan merasa tergantung sama guru tersebut, ya. Kemudian pemantau, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi tetap tidak nyaman nih, yaitu dengan harus tinggal di kelas saat istirahat dan mengerjakan tugasnya. Ya. Oke, selanjutnya sebagai manajer. Di posisi manajer ini, fokusnya ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu kesalahan dan suatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat ada konsekuensinya apa peraturannya. Tapi kalau di manajer ini, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada muridnya untuk mencari jalan keluar atas permasalahannya dan tentu dengan bimbingan guru. Itu hasilnya. Oke, kita mau belajar nih Bu dari materi ini. Kira-kira nih kita mau jawab bareng. Ini ada kata-kata kalau gurunya ngomong kamu selalu saja salah. Kira-kira posisi kontrol apa yang keluar? Oke, penghukum. Coba kita lihat Bu Yolan, apa jawabannya Bu? Ya benar, penghukum. Tuh ya. Oke, selanjutnya nih soal kedua. Ayolah melakukan demi ibu bapak ya. Kira-kira posisi kontrol apa ini? Coba kita lihat, teman ternyata. Ya. Oke, selanjutnya kalau ini ibu gurunya ngomong apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira posisi kontrol apa? Ya, manajer. CEO. Nih, kita selanjutnya ke keyakinan kelas nih. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nih, ada yang tahu bedanya nggak keyakinan kelas sama peraturan kelas? Kira-kira bedanya di mana? Keyakinan disepakati bersama. Benar Helen. Kata Ibu Helen, kalau keyakinan itu dibuat secara bersama-sama. Kalau peraturan dibuat sama gurunya langsung. Ya benar Bu ya. Kalau keyakinan kelas itu ada kesepakatan antara guru dan murid. Jadi murid itu disuruh nentuin sendiri nih kira-kira kesepakatannya apa yang bakal diterapin di kelas kita, seperti itu. Tuh ya. Ini pembentukan keyakinan kelas 1, kata-katanya bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Ini biasanya anak-anak tuh suka nulis jangan membuang sampah sembarangan, seperti itu kan. Nah, kalimat-kalimat negatif seperti ini harus kita rubah jadi kalimat positif. Contohnya apa? Diganti sama menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah, ya seperti itu, sama kan? Dirubah. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, hadir tepat waktu, itu kan mudah diingat.
Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelasnya dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ya, misalnya ini aktivitas pembuatan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah kami lakukan. Ini biasanya nanti bisa diterapkan di awal pembelajaran sebelum tahun ajaran baru. Nanti buat dulu kesepakatan sama siswanya. Ini untuk 1 tahun ke depan. Apa kira-kira keyakinan kelas kita? Kesepakatan kelasnya mau seperti apa itu? Ya. Bisa dibuat pakai kertas warna-warni seperti itu biar anak-anak juga tertarik. Kemudian yang selanjutnya ada segitiga restitusi. Tadi kita udah belajar tentang hukuman, konsekuensi, sama restitusi, ya. Ini ada segitiga restitusi. Ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini segitiga restitusi ini dipakai buat menyelesaikan masalah. Misalnya di sekolah ada kejadian anak berkelahi atau yang seperti apa, bisa kita selesaikan pakai segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ternyata ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kita ada namanya menstabilkan identitas. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Ini yang pertama, yang menstabilkan identitas. Oke, menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, seperti itu. Nih kata-kata yang bisa kita keluarkan. Membuat salah itu wajar, nak. Atau, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak dulu juga pernah melakukan itu. Kemudian bapak ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi di sini kita mau cari solusi dari masalah ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Itu kata-kata yang bisa kita sampaikan kepada anak dalam menstabilkan identitasnya. Kemudian setelah melakukan menstabilkan identitas, kita ke validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi setiap kesalahan anak itu pasti ada alasan, seperti itu kan. Nih, di validasi tindakan yang salah ini tugas kita buat mencari tahu, menggali nih apa yang melatar belakangi dia melakukan kesalahan itu atau melakukan tindakan itu. Nih kata-kata yang bisa kita keluarkan. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting buatmu, seperti itu. Kemudian di bagian terakhir nanti kita bisa menanyakan keyakinan siswa. Ini berdasarkan prinsip teori kontrol tadi, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ini kata-kata yang bisa kita keluarkan, bisa kita pakai buat ke anak nanti. Apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa sih? Seperti itu. Oke, selanjutnya. Oke, ini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang salah satu tugas saya juga di PGP, bisa dijadikan gambaran gimana sih penerapan segitiga restitusi seperti itu. Selamat pagi Khairel. Ya Khairel, tahu tidak kenapa Ibu Nisa panggil Khairel ke sini? Tidak tahu ya? Ini ada, jadi kemarin Ibu Nisa dapat laporan dari Ibu Ratna. Katanya saat dia mengajarkan Khairel ibu di kamar mandi, tapi ternyata malah jajan ke kantin. Benar atau tidak? Benar Bu. Ya benar ya. Ini menurut Khairel, apa yang dilakukan sama Khairel ini benar atau salah? Salah ya. Manusiawi kalau kita pernah melakukan kesalahan, setiap orang pasti pernah melakukan itu ya, termasuk Ibu Nisa juga pernah melakukan kesalahan, tapi yang terpenting kita mau berubah dan memperbaiki itu semua. Setuju? Ini Ibu Nisa panggil saya sini bukan untuk cari kesalahannya Khairel, tapi ini kita mau cari solusinya bersama-sama biar Khairel ya makan kesalahan itu lagi ya. Nih Khairel kemarin jajan jam pelajaran ya ada alasannya kan ya. Nah kira-kira kenapa? Boleh kita ya, kenapa Khairel
sekarang kira-kira nih apa yang harus saya lakukan hingga kejadian ini tidak terjadi. Oke, sarapan dulu sebelum berangkat sekolah. Ini tadi katanya belum sempat sarapan karena kesiangan ya. Nah, biar nanti sempat sarapan di rumah kira-kira apa lagi yang harus dilakukan? Oke, bagus lagi ya. Jadi setelah ini akhirnya harus sarapan dulu di rumah. Nah, biar sarapan harusnya lebih apa lagi gitu ya. Oke, ini akhirnya udah tahu apa yang harus saya lakukan ya. Kalau dengan mata pelajaran gimana? Oke, kami nggak masalah ya. Kapan kira-kira mau mulai? Kamu mulai hari ini perubahan ya? Oke, baik. Nih setelah ini Fairel harus berusaha untuk jadi lebih baik lagi dalam tugasnya ya. Nanti segera setelah ini silakan bersama kami Ibu Ratna ya Fairel. Oke, terima kasih Fairel. Itu ya Bu ya, contoh penerapan segitiga restitusi. Ini pertama tadi ada menstabilkan emosi, di mana menstabilkan identitas, di mana kita coba untuk menganggap oh ya udah nak, kita tenangin, sobat tuh tenangin yang seperti itu kan. Udah nak, setiap orang itu pasti pernah loh melakukan kesalahan, nggak apa-apa, yang penting jangan diulang ya, yang seperti itu. Kemudian ada yang namanya validasi tindakan yang salah, di mana kita menanyakan alasannya, kenapa sih melakukan itu nak, pasti dia ada alasan-alasannya yang seperti itu. Setelah itu ada menanyakan keyakinan, karena kita tadi sudah membuat keyakinan kelas yang mereka sendiri yang menentukannya. Jadi kita tanya ini, mana keyakinan kelas yang kira-kira kamu langgar, dan dari situ kita coba mereka untuk mencari tahu sendiri solusinya. Setelah tahu nih kira-kira apa sih yang harus kamu lakukan gitu, biar tetap kita bimbing tapi mereka sendiri yang menentukan solusinya seperti apa, biar kejadian ini nggak terulang lagi seperti itu. Boleh selanjutnya Bu, ini ada testimoni dari siswanya. Saya merasa berkah dan senang karena bisa bercerita dengan guru dan mencari solusi dari masalah yang saya alami. Saya akan bersama lagi. Oke, itu umpan baliknya atau testimoninya. Jadi diharapkan siswa itu bisa lebih terbuka sama gurunya, gitu, dan mereka lebih bisa menyadari kesalahannya, kemudian mereka bisa menemukan sendiri solusi dari masalah mereka. Nah, seperti itu. Kemudian kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini, bahwa satu, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan Indonesia. Baik, terima kasih untuk waktunya Ibu Bapak Guru dan partisipasinya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah materi yang dapat disampaikan oleh Ibu Anissa. Untuk menutup acara kita pada siang hari ini, marilah kita menutupnya dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sebelum memulai pembelajaran, Ibu Nisa akan mengajak kalian untuk membuat kesepakatan kelas.
Tidak ada yang berkelahi, Ibu Nisa, katanya. Ya boleh ya. Itu salah satu contoh kesepakatan kelas yang bisa kalian pakai ya. Nah, jadi sekarang Ibu Nisa akan bagikan sticky note-nya, kertas warna oranye kalian. Tugas kalian nanti kalian tulis, bisa tulis di kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, bisa juga kalian impian kelas kalian seperti apa sih yang akan